Shalom, selamat pagi anak-anak Grade 2. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, walaupun belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bible. Tapi sebelum itu kita awali dulu dengan berdoa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang kami dapat nikmati bersama. Hari ini kami akan belajar mata pelajaran Bible. Tuhan tolong kami semua, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan. Dari awal sampai selesainya, Tuhan menyertai pertemuan kegiatan belajar mengajar kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, hari ini Miss akan menceritakan firman Tuhan. Miss akan mengulang kembali tentang Musa. Nah, firman Tuhannya terdapat di dalam Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Nah, siapakah Musa? Seperti yang Miss sudah terangkan pada minggu-minggu lalu, Musa itu adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Musa pernah melanggar kekudusan Allah di mata air Meriba. Nah, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim dan pandanglah negeri yang akan kuberikan kepada bangsa Israel." Setelah Musa memandangnya, Musa akan mati. Jadi Musa hanya diizinkan Tuhan memandang tanah Kanaan tanpa memasuki karena kesalahan yang pernah Musa lakukan di mata air Meriba. Kemudian setelah Musa tahu kalau dia akan meninggal dan harus ada penggantinya, nah Musa berdoa kepada Tuhan untuk memberikan pemimpin yang baru. Tuhan telah berfirman kepada Musa untuk mengambil Yosua sebagai penggantinya. Nah, kemudian Musa memperkenalkan Yosua sebagai pemimpin yang baru di antara para iman dan umat Israel. Musa melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, membawa Yosua ke hadapan para imam dan bangsa Israel. Nah, kita mau belajar dari Musa apa? Musa memiliki karakter ketekunan, rendah hati, dan taat. Nah, sekarang kita akan belajar tokoh Alkitab yang bernama Yosua. Siapakah Yosua? Nah, Yosua awalnya adalah abdi Musa yang menjadi pemimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Jadi Yosua ini menggantikan Musa setelah Musa meninggal. Nah, namanya adalah Hosea bin Nun, bangsa Israel dari suku Efraim. Nah, Yosua adalah seorang yang penuh roh. Nah, Yosua adalah seorang penolong khusus bagi Musa. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk menjadi calon pemimpin bangsa Israel. Nah, Yosua belajar dari Musa menjadi pemimpin yang berdoa bagi bangsanya. Ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan membuahkan kemenangan. Nah, apa janji Tuhan kepada Yosua yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 5? Yaitu yang pertama, Yosua akan memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Yang kedua, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakinya akan diberikan Tuhan kepada Yosua. Yang ketiga, Tuhan akan menyertai Yosua seperti Tuhan menyertai Musa. Yang keempat, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua. Ya, jadi itu adalah janji Tuhan kepada Yosua yang terdapat di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai yang kelima. Oke,
Kita akan mengerjakan tugas Bible. Silakan diambil bukunya, dibuka halaman 25. Nah, di situ ada 7 nomor yang harus kalian kerjakan. Nah, ini tugasnya mencocokkan kalimat dengan kata yang di atas yang berwarna biru. Nah, kata yang pertama itu Holy Spirit itu apa? Itu adalah Roh Kudus. Yang kedua kemenangan, yang ketiga keberanian, yang keempat diperintahkan, yang kelima itu taat, dan yang keenam itu adalah penolong. Nah, nomor 1 soalnya itu Musa melakukan seperti yang Tuhan titik-titik. Nah, Musa ini membawa Yosua di hadapan imam dan bangsa Israel ya. Oke, yang nomor 2 itu Yosua adalah titik-titik khusus bagi Musa. Nah, Tuhan mempersiapkan Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, nomor 3, Tuhan mengisi Yosua dengan apa? Titik-titik. Nomor 4, Yosua menyaksikan perjuangan dan titik-titik bangsa Israel. Terus yang kelima, Yosua bertindak dengan titik-titik untuk titik-titik Tuhan. Nah, selanjutnya nomor 6, tuliskan seorang pemimpin yang saleh, maksudnya yang takut akan Tuhan, yang jujur, yang telah membuat hidup kita ini berubah ya. Siapa otoritasnya? Silakan ditulis. Kemudian nomor 7 itu bagaimana Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi pemimpin. Bagaimana? Tentunya dengan titik-titik. Silakan diisi ya anak-anak grade 2. Nah, sekarang buka halaman 26. Halaman 26 itu tentang janji Tuhan kepada Yosua. Nah, pertanyaan di sini jawabannya kalian cuma kasih yes atau no ya. Jadi, tadi ada Miss jelaskan tentang janji Tuhan kepada Yosua. Itu nomor 1. Nomor 1 adalah Allah berjanji kepada Yosua untuk memberikan tanah Kanaan. Yes atau oh no. Nomor 2 itu Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa ia akan melakukannya, menerima banyak ternak, domba ketika orang Israel tiba di Kanaan. Betul atau salah? Nomor 3, Allah berjanji kepada bangsa Israel bahwa akan ada pendamaian dan tidak ada lagi pertempuran. Nomor 4, Allah berjanji kepada Yosua bahwa ia akan menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Nah, yang nomor 5 sama nomor 6 itu kita baca dulu. Yesaya 41 ayat 10 dan Yohanes 3:16. Itu adalah janji Tuhan ya. Oke. Yang nomor 5 itu pertanyaannya adalah Tuhan berjanji untuk memberi para pengikutnya kekuatan dan titik-titik. Apakah uang, atau banyak teman, atau penolong. Terus nomor 6 itu Tuhan menjanjikan hidup titik-titik bagi mereka yang percaya kepadanya. Jadi dipilih aja apakah tidak ada masalah, atau hidup yang kekal, atau pertolongan. Nah, itu kalian isi, cuman diwarnai lingkarannya. Nomor 7 itu pilih salah satu dari janji yang di atas. Janji yang nomor 5 atau nomor 6 itu apa? Tuliskan ya, mengapa hal itu sangat mempengaruhi dalam hidup kita ya. Jadi kalian tulis janjinya, terus kalian jelaskan ya. Nah, sekarang buka halaman 27 ya. 27 ada 4 nomor yang harus dikerjakan. Nah, nomor 1 itu kita buka dulu Yosua 1 ayat 8 itu apa yang Yosua 1 ayat 8 katakan kepada kita? Kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan di dalam Yosua 1 ayat 8 itu memperkatakan dan merenungkan firman. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Nah, nomor 2 itu di dalam Yosua 1 ayat 8 itu firman Tuhan itu akan menolong kita
Supaya apa? Supaya bertindak hati-hati agar hidup kita berhasil dan beruntung, ya. Nah, nomor 3. Nah, nomor 3 itu bagaimana kamu menanggapi di dalam Yosua 1 ayat 8? Bagaimana kamu menanggapinya, meresponnya? Jadi yang pertama itu kita harus mau membaca dan merenungkan firman. Yang kedua, apa tadi Miss bilang? Bertindak hati-hati ya, sesuai firman Tuhan. Nah, nomor 4 itu nanti kalian tuliskan doa singkat ya, meminta pertolongan Tuhan supaya apa yang kita pelajari ini kita boleh memahami, terus kita boleh praktekkan ya dalam hidup kita sehari-hari ya, di dalam Yosua 1 ayat 8. Oke? Nah, yang terakhir tugasnya adalah halaman 28. Nah, halaman 28 itu kita akan belajar kehidupan kekal Allah itu yang seperti apa. Ya, oke, nomor 1 itu Yohanes 3 ayat 16. Nah, firman Tuhan berkata, di situ apa kehidupan yang kekal? Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, kita harus percaya kepada Tuhan agar kita beroleh hidup yang kekal ya. Oke, yang kedua itu Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Nah, apa yang dikatakan di situ? Bahwa Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita di surga. Tuhan akan datang dan membawa kita ke sana. Wow. Yang ketiga di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus yang keempat di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yang terakhir, Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut, karena Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah ya. Tugasnya ini tidak usah dikumpul, tapi dikerjakan. Nanti pertemuan berikut Miss akan tanya lagi ya. Oke, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah belajar Bible. Biarlah apa yang kami pelajari Tuhan, kami boleh mengerti, kami dapat memahami semua itu. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu melakukan apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bye-bye. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi Miss ingatkan, jangan lupa dipelajari ya materinya, terus dikerjakan tugasnya.